Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang selalu menyertai dan bersama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Karena Tuhanlah kami mampu melewati semuanya. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Tertulis demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Saudara dikasih Tuhan, sebagian orang mengatakan bahwa hidup ini tidak adil, dan terus mengutarakan kalimat yang sama dalam berbagai keadaan. Mungkin ada di antara kita juga yang sering mengatakan hal yang demikian. Sebenarnya, ungkapan seperti ini merupakan sebuah ekspresi kekecewaan terhadap keadaan yang dialami. Dan kekecewaan seperti ini tanpa sadar juga tertuju kepada Tuhan. Kalau kita terus pelihara keadaan, perasaan kecewa seperti ini, maka kita akan terus mengeluh dengan situasi, tidak akan pernah bersyukur. Kita akan jadi pribadi yang selalu komplain dan tidak pernah bisa melihat sisi yang baik. Padahal coba kita pikirkan dengan baik dan renungkan bagaimana keadaan diri kita. Fakta bahwa kita masih punya tempat untuk membaringkan tubuh, memiliki koneksi internet untuk membuka berbagai media sosial dan berita, kita masih punya makanan untuk dimakan walaupun sederhana, punya air untuk mandi dan minum, punya sendal atau sepatu, punya baju yang bisa dipakai. Itu adalah suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan orang lain yang hidup dalam keterbatasan makanan, tempat tinggal, dan akses terhadap informasi. Mereka yang serba terbatas itulah yang sebenarnya lebih cocok mengatakan hidup tidak adil. Tapi pada kenyataannya, banyak dari mereka yang meski dalam kesusahan justru dapat menerima keadaan mereka dengan hati yang bersyukur dan menjalani hidup dengan berserah. Bahkan mereka yang bukan orang percaya terkadang lebih bisa menerima keadaan dibandingkan dengan kita yang mengaku percaya. Apa yang seharusnya kita lakukan dan ucapkan ketika keadaan hidup terasa sulit dan sepertinya tidak adil? Kita perlu menerima setiap kenyataan dengan hati yang berserah dan ucapkanlah syukur, naikkanlah doa, serta proklamirkan janji Tuhan atas kita. Dalam Keluaran pasal 2 ini tertulis kisah tentang kelahiran Musa yang sejak kecil disembunyikan oleh kedua orang tuanya agar tidak dibunuh oleh para tentara Mesir yang menangkapi bayi-bayi bangsa Israel dan membuangnya ke sungai Nil. Musa kemudian diangkat menjadi anak dari putri Firaun setelah sebelumnya dihanyutkan di sungai dan ditemukan oleh sang putri. Tapi Musa diasuh sendiri oleh ibunya sampai usianya cukup dan kemudian tinggal di istana Firaun. Namun satu insiden pembunuhan membuatnya lari ke Midian di usianya yang ke-40 dan ia tinggal di sana, berkeluarga dan mempunyai anak. Sementara itu, bangsa Israel di Mesir masih ditindas meskipun Firaun telah mati dan berganti. Dalam situasi penindasan itu, mereka berseru kepada Tuhan meminta pertolongan, dan Tuhan menolong mereka. Di ayat yang ke-24 ini tertulis, Allah mendengarkan seruan mereka minta tolong
dan mengingat perjanjian yang dibuatnya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dinyatakan dengan jelas di sini bahwa Tuhan mengingat akan perjanjiannya. Doa kita merupakan momen untuk mengingatkan Tuhan akan janjinya. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak pernah lupa, doa adalah kesempatan kita untuk memproklamirkan janji-janji Tuhan atas hidup kita. Dalam Yeremia 14 ayat 21, di situ Nabi Yeremia mengucapkan kata-kata doa kepada Tuhan, di mana ia berkata, "Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, kalau ada kesulitan dan persoalan, jangan kita kecewa dengan keadaan, jangan menyerah dan jangan mengeluhkan situasi yang ada. Tapi mari berdoa, naikkanlah syukur kepada Tuhan, dan proklamirkan janji Tuhan atas kita. Ucapkanlah janji firman-Nya. Katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau memelihara hidupku, Tuhan menjagaiku dan menyertai aku. Tuhan memberikan keselamatan dan kehidupan. Tuhan menyediakan segala yang kuperlukan. Tuhan memberikan pertolongan. Katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan ada memberi berkat. Tuhan melepaskan. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ucapkanlah kata-kata yang baik. Jangan ucapkan kata-kata yang meruntuhkan keadaan hidupmu, tapi ucapkanlah kata-kata yang membangun. Serukanlah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, untuk kami tidak terjebak dan terpuruk dalam keadaan mengeluh terus-menerus dengan situasi, tapi mengubah sikap hati kami dan menunjukkan itu dalam ucapan-ucapan kami. Ucapan-ucapan yang penuh syukur, ucapan doa, dan menyerukan janji Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menolong kami dalam setiap keadaan yang kami alami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menolong, menjamah, menyembuhkan. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Engkau adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terobosan baru terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, rencana-Mu yang indah dan sempurna. Dan kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.